Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem basis data terdistribusi. Next. Nah, baik, di sini untuk nama kelompoknya ada Abdul Majid, lalu ada Ali Akbar Hamdani, lalu ada CP Bagustian, lalu ada Seno Aji. Kami dari kelas IF 19D. Next, selanjutnya. Baik, untuk pengertian basis data terdistribusi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Basis data terdistribusi secara logik keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui suatu jaringan komputer. Lalu ada juga pada poin DBMS terdistribusi, sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Next, selanjutnya. Nah, baik, untuk transaksi lokal dan global, di sini ada sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan sites di mana tiap-tiap sites dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu sites atau beberapa sites. Nah, di sini ada dua jenis transaksi yang diproses, yaitu yang pertama ada transaksi lokal, sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi telah ditentukan. Lalu ada yang kedua, transaksi global. Transaksi yang mengakses data pada sites yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa sites yang berbeda. Next, selanjutnya. Baik, untuk contoh transaksi, di sini ada yang pertama itu transaksi untuk menambahkan $50 pada nomor rekening 177 yang berada di cabang Valley View. Lalu yang kedua, jika transaksi telah ditentukan pada cabang Valley View, maka transaksi ini dianggap transaksi lokal. Selanjutnya, jika sebuah transaksi untuk mentransfer $50 dari rekening 177 ke rekening 305 yang berlokasi di cabang Hillside, maka transaksi ini dikatakan transaksi global karena rekening di dua sites yang berbeda telah diakses sebagai hasil dari eksekusinya. Next, selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ali Akbar Hamdani. Saya persilahkan. Untuk selanjutnya itu ada topologi database terdistribusi. Yang pertama itu ada Fully Connected Network. Yang kedua ada Partially Connected Network. Yang ketiga ada Tree Structured Network. Yang keempat ada Ring Network. Dan yang kelima ada Star Network. Next. Lalu ini adalah gambar yang pertama yaitu ada Fully, yang kedua ada Partially, dan ketiga itu Tree, keempat Tree, dan gambar terakhir yaitu Star Network. Kemudian untuk topologi database terdistribusi, yaitu untuk pengertian fully connected network, yaitu keuntungannya kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biayanya mahal. Dan kerugiannya yaitu kontrol manajemen tidak terjamin. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian partial connected network, ya, untuk keuntungannya itu reliability rendah, biaya dapat ditekan, dan kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Kemudian untuk restruktur network, keuntungannya itu bersifat sentral,
kontrol manajemen lebih terjamin. Dan kerugiannya kalau node pusat, misalkan A, rusak, maka semua akan rusak. Saat setiap proses dimulai dari bawah. Next. Lalu untuk ring network atau LAN, keuntungannya rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Dan kerugian kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang terakhir itu ada star network atau LAN. Keuntungannya yaitu kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, kayak reliability rendah, dan kerugiannya kalau pusat rusak, yang lainnya rusak. Next. Selanjutnya untuk keuntungan basis data terdistribusi akan dijelaskan oleh Cepi Bagustian. Oke, baik. Yang selanjutnya ada keuntungan basis data terdistribusi. Di sini yang pertama ada pengawasan distribusi dan pengambilan data, yang dimana jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data yang tersedia pada site lain. Sebagai contohnya, yaitu sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Lalu yang selanjutnya ada reliability dan availability. Nah, di sini sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antar site. Misalnya, jika site gagal dalam sebuah sistem distribusi, site yang lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Oke, next. Selanjutnya, kecepatan pemrosesan dari query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam subquery yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Nah, perhitungan ini secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query ini. Lalu yang selanjutnya ada otonomi lokal. Di sini pendistribusiannya mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Nah, dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Lalu yang selanjutnya efisien dan fleksibel. Nah, dalam ini data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin atau salinannya dapat dihapus. Oke, next. Selanjutnya ada kerugian dari basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu harga softwarenya yang mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database yang terdistribusi. Lalu yang selanjutnya ada kemungkinan kesalahan lebih besar, yang dimana set-set yang termasuk dalam sistem distribusi ini beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritmanya. Lalu juga adanya kesalahan mungkin dapat diketahui. Lalu yang selanjutnya biaya pemrosesannya tinggi, yang dimana perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Oke, next. Oke, yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Senwaji. Basis data terdistribusi relasi dapat disimpan pada beberapa tempat. Fragmentasi data yang pertama ada fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim ke fragmen pada beberapa tempat. Yang kedua ada DBMS dapat membuat suatu kopi dari fragmen pada beberapa situs yang berbeda. Ini ada fragmentasi. Fragmentasi data memisahkan relasi ke dalam beberapa fragmen. Tiap-tiap fragmen disimpan pada site yang berbeda. Ada 3 jenis fragmen, yaitu yang pertama ada fragmentasi horizontal, yang kedua ada fragmentasi vertikal, yang ketiga ada fragmentasi campuran hybrid. Fragmentasi aturan dalam fragmentasi yang pertama ada kondisi lengkap. Seluruh data dari relasi global harus dipetakan ke dalam fragmentasi. Tidak akan terjadi jika sebuah data item yang dimiliki oleh relasi global tidak dimiliki oleh beberapa fragmen.
Yang kedua ada kondisi penyusun kembali, harus selalu mungkin untuk menyusun kembali tiap-tiap relasi global dari fragmennya, hanya fragmen yang disimpan dalam database terdistribusi yang dapat membangun relasi global kembali melalui operasi penyusunan kembali jika diperlukan. Yang ketiga ada kondisi join. Kondisi ini sangat berguna terutama untuk fermentasi horizontal, sementara untuk fermentasi vertikal, kondisi ini kadang-kadang dilanggar. Oke, kita kembalikan ke moderator. Baik, mungkin untuk presentasi hasil video kami cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.